Ya. Mengenai bansos, semua mengatakan bahwa bansos itu punya impact terhadap voting behaviors. Ketokohan, ya, itu juga membuat dampak yang lebih signifikan terhadap perilaku memilih. Ya. Jadi kita hidup dalam satu iklim yang ditandai dengan personalized politics. Politik itu has become too personalized. Jadi tokoh itu memainkan peran yang penting. Ya tentu dalam beberapa hal tokoh bisa juga dilihat secara negatif, ya kalau dia memainkan perannya secara negatif. Tapi yang pasti tokoh itu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap voting behavior atau perilaku politik atau perilaku pemilih dalam menentukan pilihannya. Kami sudah melayangkan surat ke MK, ya, bahwa di samping 4 menteri yang akan dihadirkan, plus dari DKPP yang akan dihadirkan, kami juga akan minta pada Ketua Majelis untuk menghadirkan Kapolri, ya, pada sidang berikutnya, ya, kami sudah menulis surat untuk itu. Ya. Kenapa Kapolri? Karena nanti akan Anda dengarkan sekalian bahwa cukup banyak hal-hal yang menyangkut kepolisian, ya polisi yang melakukan intimidasi, kriminalisasi, ya, dan terlibat dalam ketidaknetralan ini dalam kampanye. Jadi kami ingin minta Kapolri juga untuk memberikan penjelasan dan akuntabel terhadap kebijakan-kebijakan, ya, dan perintah-perintah yang dia lakukan. Karena tidak cukup hanya melihat soal bansos. Kalau Menteri Sri Mulyani, Ibu Risma, ya, Erlangga Hartarto, itu kan lebih banyak pada soal bansos tadi. Tapi kita juga melihat aspek-aspek pelanggaran, ya, yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang menciderai demokrasi dan integritas pemilihan. Ini semakin lucu lagi. Kemarin saya udah ketawa terpingkal-pingkal, sekarang jauh lebih parah lagi. Parah banget. Masa 90 juta suara lebih dari Prabowo mau dibatalkan dengan kesaksian pesan-pesan moral dari Romo. Kan ini kan masalah hukum, bukan masalah pesan-pesan moral, ya. Jadi benar-benar kok aneh banget ini tim kuasa hukum mereka. Yang kedua, terus dibawa 2 psikolog. 2 psikolog mau dipakai untuk membatalkan 90 juta suara. Masuk di akal nggak sih? Gue pusing dengarnya. Gue pusing, ini praktek hukum yang mana ini coba? Malah psikolog mereka terakhir mengatakan, kenapa Prabowo menang? Karena waktu 2014-2019 dia menunjukkan ingin berkuasa. Tapi pada saat dia masuk tim Jokowi, dia menunjukkan sifat yang sangat cool. Ya, dia menunjukkan pribadi yang sangat cool. Bahkan waktu kampanye pun dia diserang habis-habis, dia tetap tenang. Belum lagi dengan tari gemoy-gemoynya, joget-jogetnya. Itu kata psikolog mereka. Malah psikolognya menguntungkan kita. Jadi benar-benar saksi mereka itu malah menguntungkan kita. Makanya saya bilang, ini 03 ini mau kemana sih? Sudah suaranya parah banget, masih pengen menang lagi di MK. Nggak tahu diri apa sih? Oke, omon, benar-benar parah. Oke. Harusnya sih Bang Hotman Paris yang ada pagi hari ini ketemu sama Bang Ruhut, ya. Mana mau dia ketemu aku. Oke, kita bicara lagi. Itu ada keterangan dari kuasa hukum kemarin ketika sudah menyelesaikan sidang. Saya ke Bang Martin. Bang Martin, satu soal jurisprudensi. Yang kedua tadi Bang Todung juga kan menyampaikan bahwa rupanya ketokohan itu bisa mempengaruhi perilaku pemilih. Nah mungkin itu yang disoal juga oleh tim 03 gitu. Gimana? Jadi yang pertama mengenai jurisprudensi. Tadi di beberapa daerah ya terkait pembatalan ataupun diskualifikasi terhadap salah satu paslon. Kita harus lihat konteksnya, ya. 3 paslon yang ada di daerah ini didiskualifikasi karena pada saat di awal seleksi administrasi tidak teridentifikasi, ya, 2 orang nih sebagai narapidana atau terpidana. Ya kan kita undang-undang jelas kalau pernah dipidana dengan ancaman 5 tahun ke atas dan belum melalui masa jeda itu kan nggak bisa jadi pejabat. Ya. Nah, akhirnya ketika terekspos dan ketahuan didiskualifikasi. Kalau ada paslon yang didiskualifikasi ya berarti kan harus pemilihan ataupun diulang ya. Lalu yang kedua, warga negara asing. Warga negara asing juga nggak boleh memimpin kepala daerah di Indonesia. Jadi itu konteksnya. Kalau dalam hal ini kan clear. Gibran itu maju ya
bukan karena dia punya kekuasaan, bukan karena hal-hal yang melawan hukum, karena norma hukumnya diuji dan dibuat suatu kondisi terbaru bahwa apabila ada anak apabila ada seseorang yang 40 tahun ke bawah namun pernah menjadi kepala daerah maka bisa menjadi cawapres, dan itu juga tidak mutlak. Ya. Setelah itu kan ada proses yang lain yang harus dilakukan. Apa salah satunya? Mendapatkan izin ataupun mendapatkan rekomendasi dari koalisi parpol. Nah, saya mau tanya, bisa nggak nih rekan-rekan yang lain semua 01, 03 membuktikan adanya praktek nepotisme kolusi di dua hal ini? Kalau nggak ada tiba-tiba dibawa ke MK, ya sorry aja, ini kan kewenangan absolut. Oke. Nggak bisa semua mengadili kewenangan yang sudah diberikan oleh negara ini ke masing-masing stakeholders, seperti contoh Bawaslu terkait administrasi dan pidana pemilu, ya MK nanti apa hasil? Nah, saya paham bahwa memang kemarin secara paradigma, secara psikologi ya hakim MK seakan-akan mengambil diskresi gitu ya. Cuman inget loh, kalau nanti terkait hal-hal yang sifatnya administratif ataupun pidana pemilu yang dianggap mau diambil MK, kalau Bawaslu tidak bisa membuktikan, tetap nanti MK juga akan melihat mengenai kualitas dan kuantitas pembuktiannya, apakah relevan atau tidak. Jadi bukan berarti diakomodir, sudah pasti itu bakal dikabulkan. Baik. Masih jauh. Baik, Tapi setidak-tidaknya kan berarti hakim MK itu ingin mendalami proses. Itu aja poinnya. Nah, yang kedua saya ingin tanggapi soal diskualifikasi. Tadi poin yang ditanyakan itu kan soal apakah mungkin diskualifikasi. Ya sangat mungkin, saya jawab dengan contoh-contoh kasus tadi. Tapi kalau masuk ke substansi perkara, memang bukan alasan syarat, ya. bukan soal syarat yang kita soal ini. Bahwa syarat itu menjadi catatan dalam dunia akademik, oke. Tetapi dalam konteks praktek kan itu sudah final and binding putusan 90. Sehingga ya sudahlah. Itu dalam praktek kita anggap sudah sah dan sudah mengikat gitu. Nah, yang kita soalkan soal prosedur, bagaimana kemudian Pak Gibran ini mendaftar bersama Pak Prabowo itu dengan cara yang keliru gitu. Bagaimana kemudian PKPU harusnya begini. Harusnya putusan MK 90 itu kan ditindaklanjuti dengan perubahan PKPU 19. Ya. Tetapi yang terjadi justru KPU hanya mengeluarkan surat edaran. Surat edaran, dan dalam proses pendaftaran dan verifikasi dokumen, KPU berarti masih mendasarkan pada PKPU 19. Tetapi di ujung begitu diumumkan, KPU sudah menggunakan PKPU 23. Kalau misalnya levelnya sudah MK itu akan secara otomatis mengikuti aturan di bawahnya, Mas? Betul. MK itu merubah undang-undang. Pasal 169Q diubah oleh MK ya. Dibatalkan, dimaknai oleh MK dengan penambahan pernah atau sudah pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Nah, tetapi di pasal berikutnya kita nggak bisa membaca undang-undang kan satu pasal dipisahkan dari pasal yang lain. 231 itu memerintahkan supaya proses verifikasi itu diatur lebih lanjut dengan PKPU. Tapi PKPU-nya nggak dirubah, ya, gitu loh problemnya. Okay. Nah, ini kan soal prosedur. Dalam azas hukum ini dasar sekali sebenarnya. Tapi kita kalau berbeda tafsir itu masing-masing lah. Dalam azas hukum itu ada yang namanya lex superiori derogat inferiori. Undang-undang yang lebih tinggi mengandalkan undang-undang yang lebih rendah. Dalam hal ini, ya undang-undangnya apa sih? Undang-undangnya kan adalah Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 pasal 169 itu pasalnya terkait kualifikasi capres dan cawapres. Nah, peraturan pelaksana itu ada di peraturan KPU yang sebelumnya tadi rekan bilang belum pernah dirubah, tapi tiba-tiba sudah langsung PKPU-nya belum dirubah. Nah, ini kan sebenarnya masalah teknis. Tapi kalaupun ini dianggap sebagai pelanggaran etik, itu sudah diadili. Berarti masih sah. Dan rekomendasi di KPP. Sorry Bang, bukan soal teknis ini Bang. Jadi ini kan dalam proses hukum itu prosedur itu menjadi sangat penting Bang, untuk memastikan. Teknis kan prosedur kan? Jalan, tapi itu menentukan. Ya. Ini saya ambil contoh ya. Kemarin kita mau memasukkan alat bukti di hari libur misalkan, oleh MK nggak boleh. Ya. Karena apa? Menurut MK ini untuk menjaga kepastian hukum. Oleh karena itu DKPP dalam putusan DKPP-nya itu menyatakan bahwa pelanggaran telah terjadi, sudah disanksi. Nah, tapi apakah adanya pelanggaran tidak menerbitkan PKPU terbaru sehubungan dengan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi 90 serta merta bisa mendiskualifikasi Gibran? Bisa. Sayangnya sudah ada undang-undang yang mengatur itu tadi pasal 169 nomor 7 tahun 2017. Nah, kami belum pernah dan sangat yakin gitu loh bahwa apabila itu yang dipersoalkan, menurut kami itu tidak akan menjadi soal. Berarti Bang Ruhut tetap sah kok?
tadi bahkan kalau dari Anda kan di 0% kan, karena menurut kalian itu tidak sah begitu pencalonan dari Gibran. Sekarang gini deh, yang paling mudah aja ya, mestinya lawyer juga, tapi saya kebetulan juru bicara, saya bukan tim lawyer ya. Bang Todung juga minta saya ikut, tapi nggak apa-apa. Saya memang enggak ya, saya sebagai juru bicara. Tapi saya 2 periode di DPR ya, saya Komisi 3 ya. Saya banyak berperan, saya lawyernya DPR di Mahkamah Konstitusi. Satu aja. Berapa hakim konstitusi? Berapa? 9. Kenapa 8? Yang 1 di PHK, kan itu aja masalahnya kan. Kenapa di PHK? Nggak boleh ibarat lihat anak gadis, lihatlah dari ujung kaki sampai ujung rambut. Karena peristiwa putusan 90, keluar MK, kan tidak boleh. Jadi nggak ikut 8. Cuma 8. Jadi tolonglah lihat permasalahan ini. Memang banyak masalahnya. Ini MK ini Ibu Megawati Ketua Umum kami bersama Pak Jimli dan kawan-kawan melahirkan Mahkamah Konstitusi itu biar kita melihat undang-undang itu secara luas. Jangan pakai kacamata kuda. Ini kawan-kawan ini semua pakai kacamata kuda. Maaf aja kalau saya lihat banyak kok ketimpangan. Siapa bilang nggak banyak? Jangan bangga. Kami punya 90 juta. Gimana caranya dapat 90 juta? Itu halal atau tidak halal? Ini bulan puasa. Gimana halalnya? Kan itu yang jadi masalah. Kita sudah lihat anggaran. Karena itu nanti aku filosofi Jawa, ojo ke susu. Kita dengar aja nanti Bu Sri Mulyani, kan nanti mau dipanggil, ya, Menko, ya. Sudah itu Bu Sri Mulyani, udah itu Bu Risma, ya. Ada satu lagi, ada 4. DKPP bahkan juga. DKPP. Kita dengar aja itu. Anggaran bisa dibayang nggak itu? Tragedi nasional nggak kita bisa lupakan. Apa itu? Covid. Dananya nggak sampai 100 T. Tapi bansos, nanti kita dengar hal-hal yang gini jadi luas, melihatnya luas. Jangan pakai kacamata kuda. Soal diskualifikasi juga tadi Anda kan dalam juga pengen mendiskualifikasi, tapi kan dalam realita penghitungan berjenjang manual kan ada 98 juta. Itu kan ada hak konstitusi warga negara Indonesia juga yang ada di situ. Nanti kita bahas ya. Nanti implikasinya apa. Terima kasih.